Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersukacita bagi Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin, haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Sekali lagi, Dia Tuhan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi dari awal, katakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Sekali lagi, Dia Tuhan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia
Ya Tuhan Allah kena. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan Allah kena. Katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagi. Sekali lagi, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, amat baik bagiku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Roh Kudus, kami cinta Engkau. Roh Kudus, ku cinta
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk duduk kembali. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon kiranya Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari wabah virus corona dan dari penyakit COVID-19. Kami mohon agar Tuhan menghentikan dan melenyapkan wabah penyakit COVID-19 dari bumi Nusantara dan dari muka bumi ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami mohon Bapa, agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan menderita, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran.
dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami mohon agar Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kebenaran-kebenaran firman Allah dan memeteraikannya dalam hati kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi HP kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 3 rahasia berdoa dengan berhasil. Pembacaan firman Allah diambilkan dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, di dalam nas yang kita baca ini, kita melihat bagaimana Petrus heran melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus telah menjadi kering. Kita baca dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya tentang doa yang berhasil. Bagaimanakah caranya kita dapat berdoa dengan berhasil? Rahasia pertama berdoa dengan berhasil adalah kita perlu berdoa dengan iman. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24 kita membaca, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi kita perlu berdoa dengan iman. Kita baca juga dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. "Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia."
Kita baca juga dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi apabila kita berdoa, kita perlu berdoa dengan iman. Dan yang dimaksud dengan iman di sini, yang dimaksud dengan percaya di sini, bukanlah percaya yang dibuat-buat. Yang dimaksud dengan iman di sini bukan harap-harap cemas. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah suatu keyakinan yang pasti bahwa Tuhan memang akan mengabulkan doa kita. Bagaimanakah kita bisa berdoa dengan iman semacam ini? Firman Allah mengajarkan bahwa bila kita mau berdoa dengan iman, maka kita harus memastikan bahwa apa yang kita minta adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan bisa berdoa dengan iman bila apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Kita baca di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah, akan dikabulkan dan diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan mengenai sesuatu perkara? Kita dapat mengetahuinya dari firman Allah. Bila kita ingin tahu apa kehendak Tuhan mengenai suatu perkara, kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab untuk mengetahui apa kata firman Tuhan mengenai hal itu. Mari kita melihat beberapa contoh. Firman Allah berkata di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas firman Allah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak ingin ada yang binasa, tapi supaya semua orang bertobat dan beroleh selamat. Jadi apabila kita berdoa untuk pertobatan orang-orang, ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa semacam ini pasti akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Firman Allah juga berkata di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Allah ini memberitahu kita bahwa merupakan kehendak Allah untuk mengampuni setiap orang yang mengaku dosa. Oleh karena itu, bila kita mengaku dosa dan mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus, pastilah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Firman Allah berkata di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji akan mencukupkan segala keperluan kita, bukan menurut ukuran kebutuhan kita, tetapi menurut ukuran kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, berapa kayakah Allah? Berapa muliakah Allah? Sebanyak itulah Allah akan memenuhi segala keperluan kita, baik dalam hal keuangan dan kebutuhan sehari-hari, juga dalam hal yang lain seperti kesembuhan, kesehatan,
keberhasilan di pekerjaan dan keberhasilan di sekolah, damai di hati, hubungan yang baik dengan sesama dan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini merupakan kehendak Allah. Oleh karena itu bila kita meminta keperluan kita dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat yakin dan percaya bahwa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kita dapat mengetahui kehendak Allah dari firman-Nya. Firman Allah berkata di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata-kata aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau mengandung pengertian bahwa bila kita sakit, Tuhan adalah kesembuhan kita. Dia bukan sekedar Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Dia juga adalah Tuhan kesembuhan dan kesehatan itu sendiri. Di mana Tuhan hadir, di situ sakit penyakit tidak bisa tetap berada. Di mana Tuhan hadir, di situ ada kesembuhan dan kesehatan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memenuhi syarat-syarat untuk disembuhkan oleh Tuhan? Firman Allah berkata di dalam surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Firman Allah ini mengajarkan bahwa kita memenuhi syarat untuk disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi semata-mata karena kebenaran Kristus yang Allah anugerahkan kepada kita. Bila kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, bila kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menjalani hukuman dosa menggantikan kita, bila kita percaya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, lalu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dipertuan oleh hidup kita, dan kita siap hidup kita diatur oleh perintah-perintah Tuhan Yesus, maka kita memenuhi syarat untuk disembuhkan oleh Tuhan. Yang harus dilakukan tinggal mengakui dosa, minta ampun, dan memohon kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi rahasia pertama untuk berdoa dengan berhasil adalah berdoa dengan iman. Dan rahasia kedua berdoa dengan berhasil adalah kita akan dapat berdoa dengan iman bila kita meminta menurut kehendak Allah. Firman Allah berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kita dapat mengetahui kehendak Allah dari Alkitab. Oleh karena itu bila kita berdoa, kita juga perlu membaca Alkitab supaya kita mengetahui apakah kehendak kita itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu berusaha selesai membaca seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
setiap tahun atau minimal setiap 2 tahun sekali. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab 7 menit saja setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab tiap 2 tahun sekali. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab 15 menit saja setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab setahun sekali. Rahasia ketiga, berdoa dengan berhasil adalah berdoa dengan mengampuni sesama. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Salah satu penghalang terbesar doa adalah tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Allah jelas berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita bila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, doa kita menjadi terhalang. Seseorang merantau ke kota Jakarta. Dia mencoba mencari pekerjaan di Jakarta. Tetapi sesudah melamar ke sana sini selama beberapa tahun, dia tidak kunjung mendapat pekerjaan. Suatu hari, dia menghadiri kebaktian di sebuah gereja. Dan di gereja dia mendengar hamba Tuhan mengatakan bahwa salah satu penghalang doa adalah tidak mengampuni. Dia sadar bahwa salah satu sebab dia pindah ke kota Jakarta adalah karena dia ribut dengan seseorang di kota asalnya. Dan selama ini dia masih terus menyimpan sakit hati terhadap orang itu. Malam itu dia memutuskan untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, karena telah sekian lama tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sehabis kebaktian malam itu, dia menulis surat kepada orang di kota asalnya dan minta maaf untuk bagiannya di dalam pertengkaran mereka. Tidak lama sesudah itu, ia mendapat pekerjaan dan ekonomi keluarganya membaik dan diberkati oleh Tuhan. Bila kita mau berhasil di dalam doa, kita perlu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita tutup mata kita, dan mari kita berdoa.
lain yang kami inginkan selain Engkau. Kami hanya mau Engkau saja. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memuaskan kerinduan hati kami. Tak ada yang lain yang kami inginkan selain Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau Engkau saja Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya sebab Engkau saja yang sudah mengasihi kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Sementara semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Saya mau bertanya kepada saudara sekalian, sudahkah Anda beroleh kepastian pengampunan dosa? Saya mau bertanya kepada saudara sekalian, sudahkah Anda beroleh kepastian pengampunan dosa? Bila belum, inilah yang harus kau lakukan. Percayalah bahwa Allah mengasihimu. Percayalah karena Allah mengasihimu. Pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pernah meninggalkan sorga mulia dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia ini bernama Yesus. Dan Yesus mati di kayu salib
untuk menjalani hukuman dosa menggantikan saudara dan saya. Namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari ini, bila saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosamu diampuni oleh Tuhan. Bila ini menjadi keputusanmu, saudara mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain? Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Yang kedua, doa yang berhasil adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Dan kita hanya bisa berdoa dengan iman bila permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita bisa tahu kehendak Allah dengan membaca dan mempelajari kitab suci. Jadi bila kita berdoa, kita juga perlu membaca Alkitab supaya kita mengetahui apakah permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Oleh karena itu, hari ini saudara mengambil keputusan bukan saja akan berdoa dengan tekun, tetapi juga saudara akan membaca Alkitab saudara secara berencana hari lepas hari. Sementara saudara berdoa dan membaca Alkitab dengan teratur, saudara akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara bisa berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan doa saudara. Bila ini menjadi keputusanmu, yaitu saudara akan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Dimanapun saudara berada saat ini, turunkan kembali tangannya. Yang ketiga, kita sudah belajar bahwa doa yang berhasil adalah doa yang dipanjatkan setelah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Selama ini barangkali ada orang-orang tertentu yang kau hindari karena kau masih menyimpan sakit hati kepadanya. Selama ini barangkali ada orang-orang tertentu yang kau tidak mau menyapa karena kau masih menyimpan sakit hati kepadanya. Selama ini barangkali ada orang-orang tertentu yang tiap kali kau mengingat orang itu, ada sesuatu yang kurang nyaman di dalam hatimu. Tetapi hari ini engkau mendengar firman Allah bahwa Tuhan tidak akan mengampunimu bila kau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan tidak akan mengampunimu dan Tuhan tidak akan menjawab doamu bila kau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena itu, hari ini kau memutuskan untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau ini menjadi keputusanmu dan kau mau Tuhan menolongmu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Ada lagi yang lain? Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Mari kita berdoa. Saya minta agar setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini.
baik di rumah atau di mana saja. Setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, saya mohon saudara bangkit berdiri sekarang ini dimanapun saudara berada. Dan saya mohon setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, saya mengajak saudara sekalian untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya mohon agar Tuhan Yesus menolong saya untuk berdoa dengan iman. Saya mohon agar Tuhan Yesus menolong saya untuk tertib membaca Alkitab setiap hari, supaya saya mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi saya. Saya mohon agar Tuhan Yesus menolong saya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya buang dendam dan sakit hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang saya perlukan sekarang juga. Tolong saya Tuhan untuk bertekun dalam doa. Tolong saya Tuhan untuk bertekun dalam membaca Alkitab sampai mujizat yang saya minta menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu Get Connected yang tersedia di layar, yang tertera di layar sekarang ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati
bangkit, hidup selamanya. Ku berkuasa membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Benar-benar karena Buddha, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Benar-benar karena Buddha, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia menjadi milikku. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti
menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami anugerahkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus.